Shalom jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah pada hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan beribadah kepada Tuhan di dalam pertolongan Tuhan. Sesungguhnya pertolongan kita ialah dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, kuasa penebusan dalam Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus. Amin.
bersorak-sorai di nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami bersorak-sorai, mukjizat itu pun ada. Di mana yang sakit disembuhkan, yang berat diangkat, dan yang susah kau beri penghiburan. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak-sorai hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Hari ini kami bersorak-sorai di nama Tuhan. Tanpa satu pujian menyatakan terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku.
Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan terus memberi kami kesempatan untuk belajar firman-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau, semakin tahu kehendak-Mu di dalam kami. Berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, belajar firman Tuhan dengan tema pengudusan perkataan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasal 4 ayat 29. Efesus pasal 4 ayat 29. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Sekali lagi saya akan membacakannya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Jemaat yang terkasih, beberapa minggu pendeta Nehemia sudah membahas tentang pengudusan. Kita diselamatkan untuk dikuduskan. Kemudian kita belajar menguduskan pikiran kita, menguduskan emosi kita, dan hari ini kita belajar dalam menguduskan perkataan. Pikiran, emosi, perkataan, semuanya harus kudus. Itulah yang diingini oleh Tuhan. Menguduskan perkataan. Bapak Ibu yang terkasih, tahun 2016 saya masuk rumah sakit, dan beberapa hari setelah itu saya keluar. Kemudian saya mengalami beberapa keluhan, dan saya pergi ke dokter lain yang bukan dokter yang menangani saya untuk mendapatkan penjelasan sebagai perbandingan. Saya datang ke dokter, konsultasi ke dokter, dan dokter ini sudah lanjut usia. Kemudian saya menyampaikan keluhan-keluhan. Bapak Ibu tahu apa yang dia katakan? Ini soal perkataan. Satu perkataan. Dia berkata seperti ini. Siapa bilang kamu bisa sembuh? Hah? Dengan tegas, dengan ketus dia berkata, siapa bilang kamu bisa sembuh? Mendengar kalimat itu saya langsung sedih. Saya nangis di depannya di ruangannya. Dan ketika saya nangis, dia berkata, kenapa kamu nangis? Tangisanmu tidak membuatmu sedih, tidak membuatmu sembuh. Dan itu semakin membuatku lemas. Saya keluar dari ruangannya, saya pesan GrabCar. Sepanjang jalan di dalam GrabCar, saya nangis. Saya terngiang-ngiang kalimat dokternya, siapa bilang kamu sembuh? Yang ada di pikiran saya, berarti saya tidak sembuh. Seumur hidup saya akan menderita sakit. Dan justru perkataan dokter itu membuat saya semakin drop, semakin sakit, semakin lemah. Dan hari-hariku penuh dengan kesedihan. Saya pikir saya tidak bisa sembuh. Kata dokter, siapa bilang kamu bisa sembuh? Kamu harus mengikuti program ini. Program itu bukan program yang murah, tapi program yang mahal dan tidak gampang. 2 minggu saya melewati hari-hari yang berat. Dalam pikiran, tidak bisa sembuh. Kemudian 2 minggu setelahnya, tante saya mengajak saya ke dokter lagi untuk konsultasi dengan seorang dokter. Dia seorang dokter Kristen. Lalu saya menyampaikan keluhan-keluhan yang sama, dan dengan senyum, dengan lemah lembut dia berkata kepada saya, kamu sudah sembuh, tinggal jaga makan dan tunggu luka bekas operasinya kering. Dan mendengar itu,
saya langsung lega. Muka saya langsung berubah. Saya jadi semangat. Saya sembuh. Berarti saya sembuh, saya bisa beraktivitas seperti sebelum sakit. Jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah begitu berpengaruhnya perkataan. Kalimat, siapa bilang kamu sembuh? Itu mempengaruhi. Dan pengaruhnya itu besar. Kalimat, kamu sudah sembuh, itu juga pengaruhnya sangat besar. Jika perkataan itu baik, kudus, penuh kasih, maka itu akan membangun, memberi semangat. Tetapi jika perkataan kita salah, tidak kudus, kotor, itu akan menjatuhkan orang lain, membuat orang lain terpuruk, tertekan, merasa ada di bawah beban. Di dalam PL kita juga bisa melihat bahaya yang ditimbulkan oleh perkataan-perkataan. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 17, Tuhan berkata kepada Adam, karena engkau mendengar perkataan istri dan memakan buah yang sudah dilarang oleh Tuhan. Karena Hawa mendengar perkataan ular, maka manusia jatuh di dalam dosa. Kemudian kita juga bisa melihat kisah Yusuf di penjara. Karena apa? Karena perkataan fitnah, silat lidah dari seorang seorang istri Potifar. Karena fitnahannya Yusuf di penjara. Bahaya yang lebih besar lagi yang dialami oleh Nabot akibat perkataan Isabel dan 2 orang Dursila yang membantu dia memfitnah, bikin hoax. Ya seperti sekarang yang bertebaran di media sosial, hoax. Ya perkataan-perkataan yang tidak benar tapi ditulis ya, melalui jari, diketik lalu disebar. Itu perkataan-perkataan yang salah, yang tidak benar, mereka sebar. Nah, Isabel juga dan 2 wanita Dursila yang membantu dia menyampaikan perkataan-perkataan yang salah, yang memfitnah. Akhirnya Nabot kehilangan kebun anggurnya, dan lebih parahnya, karena perkataan-perkataan mereka, Nabot kehilangan nyawanya. Dia dibunuh, terjadi pembunuhan. Itulah bahaya dalam perkataan yang salah, perkataan yang kotor. Hanya karena perkataan, manusia bisa melakukan pembunuhan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai perkataan orang lain melukai kita. Seseorang yang sering dikatakan, maaf ya nih ya, kamu jelek, kamu bodeo, kamu bgo, kamu jing, dan kata-kata itu semuanya menusuk hati orang. Dan jika sering disampaikan, dikatakan, maka seseorang tersebut bisa bertumbuh dalam keminderan. Orang yang sering dikatakan kamu jelek, kamu bodoh, kamu dan lain-lain sebagainya yang negatif, yang kotor, maka jika dia adalah seorang anak atau remaja, dia akan bertumbuh dalam keminderan. Dia akan minder, dia tidak akan percaya diri, dia tidak berani tampil karena label, karena perkataan-perkataan yang kotor yang dilontarkan kepadanya, yang sering dia dengar. Apakah ini bukan masalah? Ini masalah. Seseorang tidak bisa bertumbuh dengan baik, tidak akan ceria, dia akan menjadi seorang yang tidak percaya diri, minder, tidak berani tampil hanya karena perkataan orang lain.
Bahkan kita juga sering mendengar orang-orang atau remaja-remaja bunuh diri atau mencoba bunuh diri karena perkataan teman-temannya yang selalu mengatakan dia dengan perkataan-perkataan yang kotor. Kita juga bisa mendengar, bahkan mungkin terjadi di lingkungan kita, bagaimana orang tua menyakiti hati anak-anaknya, atau anak menyakiti hati orang tuanya, melukai, mengecewakan. Anak mengecewakan orang tua mengecewakan anak melalui apa? Perkataan. Satu ketika saat lagi kumpul-kumpul dengan teman-teman, udah siang nih, udah mau makan, udah jam makan siang. Lalu saya memang bener-bener lapar. Akhirnya saya berkata, lapar nih, kita mau pesan makan apa ya? Seorang teman menjawab saya, oh kamu lapar ya? Tunggu saya pup dulu di toilet. Hah? Maksudnya apa? Bapak Ibu bisa mengerti maksud saya? Dan itu, waktu itu membuat saya tersinggung. Saya tersinggung sekali. Apakah saya ini disamakan dengan binatang yang memakan kotoran? Lalu dalam kekesalan, tapi saya mencoba untuk menahan diri, tapi nggak bisa juga. Saya pegang tangannya, saya tarik dia, saya berkata kepadanya, ini perkataan yang paling menjijikkan yang pernah saya dengar. Tolong jangan katakan kepada orang lain. Saya nggak tahu, itu saya yang terlalu baper mendengar perkataan itu, atau memang itu adalah kalimat yang kotor, yang seharusnya tidak diucapkan. Tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa perkataan itu bisa menimbulkan perkara yang besar. Kalau pada waktu itu saya bapernya kelewatan, mungkin saya bisa marah, bisa ngatain dia dengan perkataan yang kotor juga, atau bisa jambak-jambakan, atau bisa cakar-cakaran. Walaupun itu tidak pernah terjadi, tapi bisa saja terjadi. Perkataan yang tidak membangun itu seperti pisau yang tajam, yang sudah diasah, yang tajam. Itu menusuk, mematikan. Tetapi penulis Amsal, di dalam Amsal pasal 16 ayat 24 berkata, perkataan yang membangun, ya, perkataan yang kudus, perkataan yang baik itu seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Perkataan kotor yang kita lontarkan sama dengan kutuk yang mencelakai diri sendiri, orang lain, bahkan menghina nama Tuhan kita yang kudus. Yakobus mengatakan bahwa lidah, ya, atau perkataan kita itu buas, liar, tak terkuasai dan penuh dengan racun yang mematikan. Itu kata Yakobus. Ya, zaman sekarang mungkin kita bisa berkata-kata tapi tidak langsung terucap dari mulut kita, dari lidah kita, tapi perkataan diwakili melalui jari yang mengetik perkataan kita itu dan tersampaikan kepada orang lain melalui media sosial, grup WhatsApp, atau di status-status. Itu perkataan-perkataan bisa tersampaikan melalui itu. Itulah sebabnya Yakobus mengatakan, dengan lidah kita ini bisa memuji Tuhan, tapi juga bisa mengutuk, mencelakai orang lain yang diciptakan menurut rupa Allah. Memuji Allah juga bisa mencelakai orang-orang yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang sama, ya, satu mulut bisa keluar berkat, tetapi di mulut yang sama bisa keluar kutuk. Dan kata Yakobus,
Itu tidak boleh terjadi. Apalagi di dalam diri orang-orang percaya. Dan di dalam Efesus pasal 4 yang tadi kita sudah baca, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, mulai dari ayat 17, Paulus berkata kepada orang-orang ya di Efesus yang kudus, yang sudah percaya kepada Tuhan. Dan itulah status kita sama. Kita adalah orang-orang percaya yang sudah dikuduskan, yang sudah ditebus, yang sudah menjadi ciptaan baru. Di dalam Efesus pasal 4 mulai dari ayat 17, Paulus menjelaskan status kita di hadapan Tuhan dan di hadapan dunia. Kita ini disebut sebagai orang yang sudah mengenal Allah, sudah belajar mengenal Kristus, sudah mendengar tentang Dia, diajar menurut kebenaran Tuhan, dan kita diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari kita garis bawahi kalimat diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kita diciptakan menurut kehendak Allah di dalam apa? Kebenaran dan kekudusan. Kita diselamatkan untuk terus dikuduskan. Pendeta Nehemia sudah menjelaskan kepada kita arti dikuduskan. Dan hari ini saya mau menyampaikannya lagi kepada kita. Dikuduskan artinya dipisahkan, diangkat dari kumpulan yang cemar, yang kotor penuh dosa. Kita dipisahkan sehingga kita tidak lagi sama dengan yang sebelumnya. Kita tidak lagi kotor, kita tidak lagi dipenuhi dengan dosa-dosa yang najis. Artinya status kita sudah berubah. Status kita sudah berubah. Kita diangkat menjadi anak-anak Allah yang harusnya hidup menurut budaya, ya, menurut cara hidup yang dikehendaki oleh Bapa kita. Karena kita sudah diangkat menjadi anaknya, maka kita harus hidup menurut kehendaknya, cara hidup yang diingininya, cara hidup sebagai anak-anak Allah yang kudus. Harus berbeda dengan orang dunia. Perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan yang kudus, membangun, memberkati, dan memuliakan Tuhan. Perkataan yang kudus juga tidak ditentukan oleh tinggi rendahnya nada suara kita atau besar kecilnya suara kita. Tidak. Ada orang yang ngomongnya keras seperti kami yang dari Nia sana. Ngomongnya keras seperti orang marah-marah. Ngomongnya itu nggak cukup dengan suara yang pelan, kayak nggak seru. Tapi kita ngomongnya harus tinggi, harus besar supaya seru. Tapi itu bukan berarti ketika ngomong besar, ngomong kencang maka disamakan dengan perkataan yang kotor. Tidak. Karena ada orang yang ngomongnya lembut, sangat sopan, sangat santun, tapi isi dari perkataannya penuh dengan fitnah, kata kotor, gosip yang tidak pernah ada habisnya, dusta yang tidak masuk akal. Contohnya siapa? Bapak Ibu mungkin tahu contohnya. Mungkin tetangga kita, keluarga kita, atau diri kita sendiri. Sopan, santun, lembut, tapi isinya penuh dengan kalimat-kalimat yang kotor, fitnah, gosip, hoax. Tapi Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. Tuhan mau kita berbeda dari orang dunia. Kita harus mengucapkan kata-kata yang kudus supaya orang yang mendengar kita
beroleh kasih karunia. Mereka melihat, oh sungguh di dalam dirinya ada Tuhan, ada Roh Kudus, sehingga perkataan-perkataannya selalu kudus, membangun, menyemangati, ada kasih yang terpancar, sehingga orang lain pun ikut merasakan senang, bahkan ikut memuliakan Tuhan yang ada di dalam hati kita, yang adalah Bapa kita. Maka kita ingat selalu akan status kita sebagai anak Allah yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Harus melakukan kebenaran, harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Kudus pikiran, kudus emosi, kudus perkataan. Kita manusia baru yang sudah dikuduskan. Firman Tuhan berkata, kita perlu mengenakan kekang pada lidah kita, pada perkataan kita. Kita harus mengendalikan perkataan kita yang buas ini, yang sulit untuk dikendalikan ini. Kita harus mengenakan kekang supaya kita bisa mengendalikannya, supaya kita bisa mengarahkannya seperti yang diingini oleh Tuhan, yaitu perkataan yang kudus dan benar. Kita harus bisa menjinakkan lidah kita yang buas ini. Kenapa? Ya, peribahasa Indonesia aja berkata, mulutmu harimaumu. Bahaya. Memang tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Tidak ada seorang pun. Itu firman Tuhan yang berkata, tidak ada seorang pun manusia yang bisa menjinakkan lidah atau perkataan, yang bisa mengendalikan perkataan ini dengan sempurna, dengan baik. Tidak ada. Itu kata firman Tuhan. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa kita punya Tuhan, ya. Kalau orang dunia yang belum memiliki Tuhan tidak mampu mengendalikan lidahnya, tapi kita berbeda. Kita kan punya Tuhan, kita kan anak-anak Tuhan. Kita tinggal minta kepada Tuhan kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak sanggup mengendalikan perkataan kita, tapi Tuhan sanggup. Maut saja ditaklukkan, apalagi lidah kita yang kecil ini. Tuhan mampu mengendalikannya. Persoalannya adalah, maukah kita, mau atau tidak kita berserah pada pimpinan Tuhan? Kita mau nggak tunduk pada kehendak Tuhan? Kita memberi diri enggak dibentuk oleh Tuhan melalui firman? Itulah persoalannya. Mau enggak kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Yakobus, ya, Yakobus pasal 1. Di situ Yakobus menuliskan bagaimana seharusnya kita yang adalah anak-anak Tuhan berkata-kata di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita. Yang pertama, Yakobus mengatakan, hendaklah kita cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata. Itu yang pertama. Mengapa kita sering salah dalam berkata-kata? Bisa saja itu disebabkan salah satunya karena kita kurang mendengar. Informasi yang kita dapatkan kurang, tapi kita sudah mengeluarkan kata-kata yang banyak sekali. Dengarkanlah dulu yang banyak dari sumber yang terpercaya, supaya kita bijak menanggapi, supaya kita bijak mengeluarkan perkataan-perkataan untuk menanggapi informasi tersebut atau satu kejadian. Mari kita cek terlebih dahulu perkataan yang kita mau keluarkan, mau katakan, benar atau tidak. Kita cek dulu, benar atau tidak, itu baik atau tidak. Dan yang ketiga, berguna atau tidak, membangun atau justru menjatuhkan atau menyesatkan, seperti orang-orang di dalam perjanjian lama. Karena perkataan-perkataan yang tidak benar, ya, tidak dicek kebenarannya, tidak dicek apakah itu baik atau tidak, tidak dicek apakah itu berguna atau tidak. Akhirnya mereka mengeluarkan perkataan yang membuat manusia jatuh di dalam dosa,
Yusuf di penjara, bahkan Abraham juga sampai akhirnya mengambil seorang gundik ya, dan melahirkan seorang anak. Itu karena perkataan istrinya. Dan bahkan Nabot juga karena perkataan hoax, fitnah, maka dia dibunuh. Jadi dengarkanlah firman Tuhan sebagai tolok ukur bagi kita untuk berkata-kata, sebagai pedoman, sebagai rel yang mengatur kita. Kita harus berjalan di atasnya dalam firman Tuhan. Pernahkah Bapak Ibu menyesal karena telah marah-marah panjang, lebar, tinggi dan dalam ya? Marah-marah, ngoceh-ngoceh menanggapi sesuatu sebelum mendengar penjelasan. Dan setelah mendengar penjelasan, menyesal. Oh, itu terjadi karena itu. Oh, itu toh. Dan menyesal. Ya, aku salah. Aku terlalu cepat marah untuk menanggapinya. Bapak Ibu, termasuk ketika kita memarahi anak. Ya. Seorang anak melakukan mungkin salah di mata kita, ya mungkin salah. Ayo kita dengarkan dulu penjelasannya, kita tanya dulu, sehingga kita bisa menanggapinya dengan tepat. Dan ketika kita menegur pun, tidak perlu ada kata-kata kotor. Nggak perlu mengatai anak dengan nama binatang yang ada di Taman Safari. Nggak perlu. Jangan keluarkan kata-kata kotor ketika memarahi anak. Dengarkan dulu penjelasan anak. Karena kata-kata kotor itu hanya melukai hati mereka. Dan pesan yang mau kita sampaikan kepada mereka tidak tersampaikan, tidak sampai. Yang mereka tangkap adalah mama saya, papa saya, kakak saya, oma saya, opa saya melukai saya dengan perkataan-perkataan yang kotor. Yang mereka tangkap bahwa kita membenci mereka. Kenapa? Karena kita terlalu cepat berkata-kata tanpa mendengar penjelasan. Dan sudah terlalu cepat mengeluarkan kata-kata kotor lagi. Please, menegur anak gak perlu menggunakan kata-kata kotor. Itu hanya akan melukai anak dan membuat akar pahit dalam hati mereka. Dan yang kedua, yang pertama tadi kita harus hendak cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Nggak usah terlalu cepat berkata-kata. Dengarkan dulu penjelasan, dengarkan dulu dari informasi yang benar, dengarkan firman Tuhan sebagai pedoman untuk kita bisa berkata-kata dengan kudus, dengan benar. Yang kedua, bersihkan hati. Kenapa? Karena perkataan itu, perkataan yang keluar dari mulut kita atau yang keluar dari status kita, yang keluar menjadi status di Facebook, di WA atau dimanapun, itu merupakan cerminan dari hati. Cerminan dari hati. Kalau hati bersih, maka perkataan kita bisa bersih, baik, kudus, membangun. Tetapi kalau hatinya kotor, penuh dengan kekotoran, penuh dengan kesombongan, iri dan dosa-dosa yang lain, maka yang keluar juga adalah kata-kata negatif yang kotor, yang tidak membangun, yang mencerminkan kesombongan, yang mencerminkan kebencian, nyindir sana nyindir sini, keluhan sana keluhan sini. Kenapa? Karena memang yang ada di dalam hatinya yaitu ada dua kelompok yang berbeda status. Sebutkan kelompok A dan kelompok B. Kelompok A diisi dengan orang-orang yang percaya, yang diberkati. Kelompok B diisi dengan orang-orang yang malas-malasan dan tidak percaya. Kelompok B merasa iri melihat kehidupan kelompok A yang diberkati oleh Tuhan. Hidupnya bahagia, kebutuhan tercukupi, sedangkan mereka kelompok B hidupnya susah. Akhirnya karena iri, maka mereka mengambil sampah lalu membuang, melempar kepada kelompok A. Mereka melempar iseng, ya, karena mereka iri. Kelompok A
menjadi kesal, mereka mau membalas. Tapi pemimpinnya berkata, ya kita harus membalas perbuatan mereka. Tapi kita harus tahu, sesungguhnya kelompok B mau melemparkan hal-hal baik kepada kita. Tapi ternyata mereka nggak punya yang baik, mereka punyanya sampah. Makanya mereka melempar sampah. Kita yang punya hal baik, yaitu makanan, pakaian, dan lain sebagainya, ayo kita lempar mereka. Kita lempar, kita balas perbuatan mereka, tapi sesuai dengan apa yang kita punya. Lalu kelompok A melempar bahan makanan, melempar mie instan, melempar pakaian. Karena mereka punyanya itu. Sampah nggak ada karena mereka bersih. Mereka punya makanan, pakaian, dan sebagainya. Lalu kelompok B melihat hal itu, mereka menjadi sangat malu. Tapi karena lapar, karena butuh, mereka nikmati juga. Tapi mereka jadi berubah. Mereka diubahkan oleh sikap kelompok A. Mereka berdamai. Jadi dari kisah ini, yang mau saya sampaikan adalah bahwa apa yang kita punya, itulah yang akan keluar, itu yang akan kita berikan. Apa yang ada di dalam hati, itulah yang akan keluar melalui perkataan kita atau melalui status kita. Demikian hati kita ini. Karena perkataan kita itu cerminan dari hati kita yang dari dalam. Hati kita yang kotor tanpa Tuhan yang kudus, jangan kaget jika yang keluar adalah perkataan kotor. Nama binatang, perkataan yang negatif, sindiran, gosip, fitnah, dan lain sebagainya. Candaan-candaan yang tidak membangun, yang justru menjatuhkan orang lain, karakter orang lain. Tetapi jika hati kita bersih dan diisi dengan firman Tuhan yang kudus, maka yang keluar adalah perkataan yang kudus, yang membangun, yang menyatakan kasih Kristus. Orang lain senang mendengarnya. Tuhan terlebih lagi. Membersihkan hati itu proses yang terus menerus kita lakukan, harus setiap hari. Saya kadang-kadang merasa jengkel sama orang, tapi saya cepat-cepat meminta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan memberi kemampuan supaya saya bisa membuang rasa jengkel. Karena kalau saya simpan, itu akan berkembang dan akan tercermin melalui perkataan saya kepada Dia. Saya harus buang supaya ketika saya bertemu dengan Dia, saya sudah tidak mempunyai kejengkelan yang tercermin melalui perkataan saya. Saya bisa berkata dengan tulus dan kudus kepadanya. Berilah ruang sebesar-besarnya akan firman Tuhan dalam hati. Kita isi, bersihkan hati dari kotoran-kotoran kebencian, kedengkian, dusta, kesombongan, iri, dan lain sebagainya. Buang itu, buang, jangan kasih ruang. Supaya yang tercermin melalui perkataan kita itu yang diingini oleh Tuhan, menyenangkan Tuhan dan orang lain terberkati. Yang ketiga adalah ini yang sangat penting, tapi tidak terpisahkan, yaitu lakukan firman Tuhan, jadilah pelaku firman, jangan hanya pendengar. Pandailah mempraktekkan firman Tuhan, bukan hanya pandai membicarakannya atau mendebatkannya kepada orang lain. Jadilah pelaku firman Tuhan. Dan 3 cara itu harus kita lakukan untuk bisa menguasai lidah atau perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang kudus, supaya mendengarkannya, yang pertama, beroleh kasih karunia, ikut merasakan kehadiran Allah dan Roh Kudus dalam hati kita, ikut memuliakan Tuhan, bahkan kita menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, yang bisa membangun orang lain di sekitar kita. Jagalah perkataan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengingatkan kami supaya kami terus mengalami proses pengudusan. Kami harus menguduskan perkataan kami supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kami, orang lain terberkati, dan kami pun merasakan damai-Mu karena kebenaran firman-Mu yang kami lakukan.
Terima kasih Tuhan, bantu kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, setelah kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan di pagi hari ini. Sebentar lagi kami ingin memberikan yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah persembahan ini Tuhan, supaya menjadi persembahan yang halal di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Yesus. Amin. Haleluya. Mari saudara-saudara yang kasih dalam Kristus, sementara persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan. Kita akan pujian betapa hebat. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan melalui puji-pujian kita. Dan kita juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang kita ambil waktu sejenak untuk mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama, diingatkan kembali bahwa hari ini jam 1 siang akan ada kisah anugerah untuk anak-anak yang disertai dengan hadiah-hadiah. Jadi kita mohon kepada orang tua, kepada semuanya supaya boleh mengajak anak-anak, ponakan atau cucu untuk bisa mengikuti kisah anugerah ini melalui media YouTube Anugerah TV. Supaya anak-anak bisa belajar bersama-sama, bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, akan pengenalan Tuhan. Kemudian diingatkan kembali bahwa hari Selasa akan diadakan kembali pertemuan melalui media Zoom. Jadi diharapkan untuk semua jemaat ya, untuk bisa mengikuti pertemuan ini, kita bisa bertatap muka melalui media Zoom, kita bisa sharing, kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita bisa say hello buat teman-teman, rekan-rekan yang sudah lama tidak bertemu secara langsung. Kemudian pada hari Jumat kita akan juga bertemu di dalam doa malam pada Jumat jam 7 malam melalui media YouTube di channel Anugerah TV. Puji Tuhan. Dan sekarang kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Kita akan menaikkan beberapa pokok doa di hadapan Tuhan. Mari semua jemaat kita ambil waktu, kita ambil sikap berdoa
di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa Allah kita senang mendengarkan seruan-seruan hati kita yang kita sampaikan dengan benar di hadapannya dengan kesungguhan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah kami yang setia memelihara kami dan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir pada saat ini. Tuhan, kami mau menghadap Engkau Tuhan, membawa setiap pergumulan kami, karena kami percaya hanya Engkaulah Tuhan jawaban dari setiap pergumulan kami. Tuhan, kami serahkan untuk gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya karena Engkau yang mendirikan gereja-Mu di tengah-tengah daerah ini, wilayah ini, dan kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Engkau berkati gereja kami, Engkau pakai gereja kami untuk bisa menjadi terang, menjadi garam yang bisa mencerminkan, yang bisa menyatakan kuasa-Mu dan kasih-Mu kepada lingkungan yang ada di sekitar kami. Berkati setiap hamba-Mu, berkati setiap majelis, aktivis, pengurus yang ada, yang Tuhan percayakan di dalam gereja kami ini. Tuhan, kiranya Engkau terus menambahkan kesetiaan dan juga sukacita, bahkan semangat, hikmat, sehingga semua yang terlibat, hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu, aktivis di gereja ini Tuhan, Engkau tambahkan hikmat sehingga bisa semakin hari semakin setia melayani Engkau dengan ide-ide yang baru daripada Tuhan. Engkau pakai kami ya Tuhan. Engkau juga memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya tetap setia mengikuti ibadah-ibadah. Mungkin kami tidak bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja ini, tetapi kami memuji Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan media melalui YouTube, media sosial, sehingga kami bisa beribadah melalui itu semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sudah lama tidak bersama-sama dengan kami dalam ibadah. Kami mohon kiranya Engkau juga boleh memanggil mereka kembali. Kiranya Engkau memberikan mereka kerinduan Tuhan, supaya mereka mau bersama-sama dengan kami di dalam ibadah dan persekutuan-persekutuan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pemuda, remaja yang ada di gereja-Mu ya Tuhan. Kami serahkan mereka sepenuhnya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau yang mengendalikan seluruh hidup mereka. Engkau pimpin mereka, Engkau sertai langkah mereka Tuhan. Dan tolong ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang sudah mereka dengarkan boleh Engkau mampukan mereka untuk bisa mereka terapkan di dalam langkah-langkah mereka ya Tuhan, di dalam keseharian mereka, sehingga mereka menjadi remaja pemuda yang selalu menyenangkan dan memuliakan Tuhan di dalam setiap langkah mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu ya Tuhan, yang juga mungkin sedang mengalami masalah di dalam pekerjaan, di dalam situasi yang ada sekarang ini. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau yang memimpin dan memberkati setiap pekerjaan dan membukakan jalan ya Tuhan, supaya semua jemaat-Mu ya Tuhan boleh menikmati kasih dan berkat-berkat Tuhan melalui cara Tuhan yang tidak terduga dan yang luar biasa itu. Berkati pekerjaan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, supaya seluruh jemaat-Mu boleh menafkahi keluarga dengan sukacita dan syukur kepada Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mungkin sedang mengalami masalah di dalam hubungan anggota keluarga satu dengan yang lain. Kami mohon kiranya kasih-Mu ya Tuhan boleh terus hadir di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu, supaya seluruh jemaat-Mu boleh saling mengasihi, boleh saling mendukung, dan ada kedamaian di dalamnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang terbaring karena kelemahan fisik, karena sakit penyakit, atau orang tua yang sudah lanjut usia.
Tuhan, kami percaya bahwa Engkau pun mengasihi orang-orang sakit, orang-orang tua Engkau kasihi, dan mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah, biarlah kasih Tuhan boleh nyata bagi mereka di tengah-tengah kelemahan fisik mereka. Tuhan, kuatkan iman mereka, pengharapan mereka di dalam Engkau, sehingga mereka di dalam kelemahan fisik mereka selalu melihat kasih Tuhan dan tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk komisi anak-anak. Tuhan, anak-anak yang ada di jemaat kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang boleh memberkati pertumbuhan mereka. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati hari-hari mereka, memberkati langkah mereka, menyertai dan memimpin mereka ya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu ya Tuhan, yang masih kecil ini boleh mengenal Engkau, boleh merasakan kasih-Mu, percaya kepada Tuhan, dan bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, hidup di dalam firman-Mu. Tuhan, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami ini. Kami juga percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa kami. Bangsa kami ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati para pemimpin kami, berkati ya Tuhan. Berikan mereka hikmat sehingga mereka bisa memberikan dan mengambil keputusan-keputusan yang benar dan tepat, yang berguna. Dan juga Engkau yang memberikan mereka hikmat Tuhan, supaya mereka bisa memberikan solusi-solusi untuk bisa menangani setiap permasalahan yang sedang terjadi. Berkati ya Tuhan bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami sesuai dengan waktu Tuhan. Jemaat yang terkasih, kita ambil waktu sejenak untuk menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini mari kita arahkan hati kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.